jawab Bunda. Asik baca. Yang kuat Upik. Coba sekali lagi. Teman-teman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Upik. Dijawab Bunda. Iya, makanya kalau menyapa suaranya kuat-kuat supaya kedengaran Upik. Gitu ya Bunda ya? Iya dong. Begitu ya Bunda. Teman-teman lagi ngapain nih? Lagi baca. Lagi baca Bunda. Wah, keren teman-teman lagi baca ya. Upik bisa baca nggak? Bisa Bunda. Upik udah sekolah belum? Udah Bunda. Oke teman-teman, lagi baca buku apa nih? Wah, keren teman-teman. Teman-teman semuanya lagi asik membaca. Kita sapa-sapa dong teman-teman yang di rumah ya. Kita sapa-sapa. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik yang di rumah maupun yang di studio. Hari ini jumpa lagi dengan teman-teman kita dari Sanggar Dongeng R. Oke, nah anak-anak yang di rumah maupun yang di studio, hari ini kita spesial ya. Ada yang menemani Bunda Erni nanti, ada host kita, Naila. Hai Naila. Hai Bunda. Apa kabar Naila? Alhamdulillah kabarku baik Bunda. Alhamdulillah ya. Coba Naila kita sapa-sapa temannya ya nanti ya. Tapi sebelum sapa-sapa, yuk kita senam anak ceria dulu yuk, yang semangat mau? Mau Bunda. Upik mau juga senam anak cerianya? Mau Bunda, Upik juga bisa. Ya teman-teman, kita senam semua yuk. Ayo teman-teman, kita senam anak ceria. Bukunya di sini ditaruh ya. Upik duduk yang manis dulu ya. Oke. Angkat tanganmu satukan cita, melangkah bersama kita berkarya, meraih cita-cita bersama, membangun bangsa. Kobarkan semangat di dalam diri, mengisi hari dengan kreasi, tunjukkan semua potensi diri agar jadi insan prestasi. Jaga asa kita bersama-sama, terbang tinggi, meraih mimpi. Angkat tanganmu satukan cita, melangkah bersama kita berkarya, meraih cita-cita bersama, membangun bangsa. Jaga asa kita bersama-sama, terbang tinggi, meraih mimpi. Jaga asa kita bersama-sama, terbang bersama di anak ceria, di anak ceria, di anak ceria. Yeay, keren ya teman-teman. Semangat sekali nih senamnya. Pada ceria ya, sesuai dengan judul lagunya Anak Ceria. Siapa yang hari ini ceria? Ceria semua?
Oke. Nah, teman-teman yang di rumah maupun yang di studio, tadi teman-teman kita dari Sanggar Dongeng Erfam sudah membawakan senam anak ceria. Gimana teman-teman di rumah, Nay? Kelihatannya teman-teman juga udah siap senam ya, Nay ya? Bunda. Oke. Nah, teman-teman, hari ini Bunda ditemani oleh teman kita Naila untuk sapa-sapa teman-teman kita yang ada di studio. Nah, tadi teman-teman kita sudah membaca buku ya. Wah, keren sekali. Teman-teman di rumah juga baca buku? Wah, sudah baca juga Naila ya. Ya, teman-teman, kita harus rajin membaca ya, karena membaca itu adalah Jendela ilmu. Dunia terasa sempit kalau kita tidak suka membaca. Maka dari itu teman-teman yang di rumah maupun yang di studio, ayo kita gemar membaca supaya kita menjadi anak yang pintar, yang luas wawasannya. Oke, kita mulai sapa-sapanya yuk, Nay, yuk. Ayo Bunda. Oke, dari mana dulu nih, Nay? Siapa dulu, Nay? Dari Mana Nazla. mic-nya? Dari Nazla. Wah, keren Nazla. Oke, silakan Nazla. Wah, cantik sekali. Siapa yang miapin tadi nih? Wah, miap sendiri. Wah, keren, jempol 2. Anak-anak Sanggar Erfam udah pandai miap-miap sendiri nih ya. Nah, Naila, silakan disapa-sapa temannya tuh, dilihat kameranya. Kita sapa-sapa temannya. Silakan Naila, Nazla. Hai teman-teman, nama aku Nazla, umur aku 7 tahun. Hobi aku menari dan mendongeng. Salam kenal ya. Wah, salam kenal yang di rumah dari Nazla. Ya, salam kenal ya. Oke, Nay, kira-kira siapa lagi ya yang mau kita sapa-sapa nih? Ada siapa? Ada Kian. Wah, Kian, silakan. Hai teman-teman, nama aku Kian, umurku 10 tahun. Aku sekolah di SDN 20 Kota Bengkulu. Hobiku menari dan membaca. Salam kenal semuanya. Hai, salam kenal dari Kian, Ibu Guru SD 20. Ada Kian di sini. Siapa lagi, Nay? Disapa temannya? Ada Lisa. Hai Lisa. Hai Naila. Kamu sekolah di mana? Aku sekolah di SD Negeri 74. Kamu mau menyapa-nyapa teman di rumah? Mau. Silakan Lisa. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Lisa. Aku kelas 5 sekolah di SD Negeri 74 Kota Bengkulu. Hobiku menari dan dongeng. Salam kenal ya. Wah, salam kenal dari Lisa. Ada siapa lagi, Nay, temannya? Ada Dwi. Ada Dwi, silakan Dwi. Hai teman-teman, nama aku Dwi. Aku umur 11 tahun. Aku sekolah di SD Negeri 74 Kota Bengkulu. Hobiku menyanyi dan menari. Itu saja dari aku. Salam kenal ya semuanya. Wah, keren dari Dwi. Sekarang, Nay, siapa nih yang belum disapa nih? Nawal. Hai Nawal. Hai. Silakan Nawal. Hai teman-teman, namaku Nawal, umurku 10 tahun. Hobiku menari dan melukis. Salam kenal ya. Dadah. Wah, dari siapa tadi? Dari Nawal. Bunda, aku kok belum disapa-sapa. Wah, Upinya belum disapa-sapa, teman-teman. Upi mau disapa-sapa juga. Iya dong, aku juga mau disapa-sapa. Mau masuk TV. Malu aku. Malu aku. Nggak boleh malu. Bunda, aku mau sapa-sapa teman-teman ya. Oke, silakan. Upi mau sapa-sapa teman-teman. Oke. Teman-teman. Bunda masih diam teman-temannya Bunda. Aku malu jadinya. Teman-teman. Iya Upi. Wah, ada yang nyapa aku Bunda. Iya dong, Upi ada yang nyapa. Kata Upi mau kenalan teman-teman. Boleh teman-teman? Boleh dong. Aku disuruh kenalan. Teman-teman, namaku Upi. Aku umur 5 tahun. Aku juga udah sekolah Bunda. Oh, udah sekolah? Iya Bunda. Oh, Upi udah sekolah teman-teman. Upi kelas berapa? Kelas 0 besar. Wah, Upi kelas 0 besar teman-teman. Nah, tapi Upi sebelum itu bagaimana kalau kita sapa-sapa teman-teman di rumah sekali lagi yuk sama Upi yuk. Oke, teman-teman yang di rumah, apa kabar? Wah, Upi sudah menyapa teman-teman di rumah ya. Nah, teman-teman, tadi itu udah sapa-sapa dari teman-teman kita, dari Upi,
Upik. Nah sekarang kira-kira apa lagi ya Nay ya yang asik-asiknya hari ini supaya kita ceria? Apa ya Nay? Kita akan mendengarkan Bunda Erni mendongeng. Wah, Bunda akan mendongeng. Teman-teman mau? Mau. Oke, Bunda akan mendongeng hari ini. Tapi sebelumnya Upik duduk yang manis dulu ya. Oke, Upik duduk yang manis. Upik duduk yang manis ya, yang rapi ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, hari ini Bunda akan mendongeng dengan tema, kira-kira tahu belum temanya? Wah, temanya hari ini adalah jangan apa? Tetap Ibu Rusa. Wah, apa? Siapa yang tahu? Tetaplah fokus walau dalam kesulitan. Nah, teman-teman, Bunda Erni akan mendongeng dengan tema tetaplah fokus walau kita dalam kesulitan. Dengan judul dongengnya Ibu Rusa. Suatu ketika ada seekor ibu rusa yang sedang hamil teman-teman. Dia ingin melahirkan anaknya. Tetapi ibu rusa menginginkan melahirkan anaknya di sebuah hutan yang di sebelah sana. Katanya hutan di sana sangatlah lebat sekali dan sejuk sekali. Ibu rusa berpikir alangkah baiknya kalau dia melahirkan di hutan di sana. Perutku sudah semakin membusat. Aku ingin melahirkan anakku dengan selamat. Tapi aku ingin melahirkan di hutan yang sebelah sana. Kata teman-temanku, di sana hutannya sangat lindung sekali. Aku nanti akan melahirkan bayiku dengan selamat. Anakku, tenang ya, nanti ibu akan melahirkan di hutan di sana. Ayo ikut ibu ya. Nah, ibu rusa pun teman-teman pergilah berjalan ke dalam hutan yang ya, yang hutan lebat di sebelah sana, yang kata-kata teman-temannya hutan di sana sangatlah lindung sekali teman-teman. Tapi teman-teman, ibu rusa kan badannya sudah besar nih karena perutnya hamil gandul. Ibu rusa pun kesusahan berjalannya. Aku lelah sekali. Aku ingin beristirahat. Aku capek. Ibu rusa pun istirahat. Di perjalanan, ibu rusa pun duduk dengan tersengal-sengal. Aduh, capek sekali. Aku rasanya tidak sanggup. Tapi demi anakku, supaya aku dengan tenang melahirkan, aku akan berjalan lagi. Ibu rusa pun berjalan lagi teman-teman. Ibu rusa pun berjalan dan sampailah ibu rusa di hutan yang akan ditujunya. Nah, alhamdulillah hutannya bagus sekali. Wah, sejuk sekali. Anakku, kau akan lahir di sini nanti. Wah, ibu sangat bersyukur. Ibu sudah sampai di hutan ini. Walaupun ibu capek, tapi ibu bahagia karena ibu akan melahirkan kau di sini, anakku. Nah, teman-teman, tapi tanpa disangka, tiba-tiba teman-teman datanglah petir yang hebat teman-teman. Dan kilat pun menyambar dengan dahsyatnya. Oh, bagaimana ini? Ya Allah, bagaimana ini? Petirnya sangat kuat sekali. Kilatnya pun, aduh, aku tidak kelihatan. Wah, kilatnya menakutkan. Ya Allah, anakku, tenanglah ya nak, tenang. Ibu akan menyelamatkanmu. Engkau akan lahir dengan selamat, kata ibu rusa. Tetapi teman-teman, tanpa disadari lagi, petir pun datang lagi dan kilat pun menyambar dengan dahsyatnya kembali.
Dan hutan lebat tersebut terbakar semua oleh api, oleh sambaran kilat yang menyambar tadi. Ya Allah, api! Aku takut sekali. Apinya besar dan semua hutan terbakar. Dan Ibu Rusa pun langsung saja berpikir ingin menyelamatkan bayinya. Ibu Rusa langsung menoleh ke kanan, hendak berlari ke arah kanan teman-teman. Tetapi tahu tidak teman-teman, ketika Ibu Rusa menoleh ke sebelah kanan, terlihat seorang pemburu yang sudah siap melesatkan anak panahnya. Ibu Rusa pun terkejut. Ya Allah, ada pemburu, anakku, ada pemburu. Tapi ibu akan menyelamatkanmu. Tenang anakku, tenang. Ibu akan menyelamatkanmu. Ibu akan berlari ke arah kiri. Mungkin di sana kita bisa selamat anakku. Dan teman-teman, Ibu Rusa pun menoleh ke sebelah kiri. Ternyata teman-teman, di sebelah kiri sudah siap seekor singa yang besar dan ganas telah siap menerkam Ibu Rusa. Singa itu kelihatan sangat lapar teman-teman. Wah, takut tidak teman-teman? Takut. Tapi sang Ibu Rusa, karena dia fokus ingin melahirkan anaknya, dia pun tetap berpikir ingin menyelamatkan bayinya. Walaupun si singa sudah siap menekamnya. Oh, aku sudah mendapatkan mangsa yang gemuk. Wah, gendut, perutnya gendut. Nyam, nyam, wah, nyam. Nah, teman-teman, wah, si singa sudah siap menerkam. Tapi, wah, semangat nih tengahnya. Semangat. Tapi sebelum Bunda Erni melanjutkan ceritanya, dongeng ini, yuk kita saksikan dulu yang satu ini. Tapi tetap jangan kemana-mana di Anak Ceria Hura. Dan dari proses ini nanti ke proses apa lagi Pak kalau sudah ada? Prosesnya kita harus masaknya harus 5 kali siram. Oh disiram? Ya. Program acara kearifan lokal, realitas sosial, sosok milenial maupun tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Bengkulu. Saksikan Lensa di Rafflesia setiap hari Senin sampai Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Bengkulu. Indonesia dikenal dunia karena budayanya. Tapi kenapa kaula muda saat ini kehilangan etika dan sopan santunnya terhadap orang tua hingga teman sebayanya? Indonesia dikenal dunia tidak hanya dari alamnya, akan tetapi juga dengan keramahannya yang tercermin dalam budaya 5S. Sapa teman atau tetangga yang ada di sekitar kita, senyum bila bertemu dengan orang lain, sopan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, salam kepada orang tua, dan santun dalam bertutur kata, maaf, tolong, dan terima kasih. Tetap budayakan 5S ya, agar Indonesia selalu menjadi negara yang terkenal dengan keramahannya.
teman-teman masih di studio bersama teman-teman kita dari Sanggar Seni Erva. Nah, teman-teman di rumah maupun yang di studio masih siap-siap tuh kayaknya yang teman-teman di rumah, Nay. Iya, Bunda. Wah, gimana kita lanjutkan, Nay? Lanjut dong. Oke, semua lanjut? Lanjut. Wah, tapi sebelum dilanjut nih, Bunda ini mau tanya nih, sampai di mana ya tadi dongengnya ya? Tadi sampai harimau Wah. membunuh ibu rusa. Wah, oke teman-teman, ya singanya bukan harimau loh, singa loh. Oke, singanya sudah siap menerkam. Aku lapar sekali, perutku keroncongan. Wah, gendut sekali itu perutnya, ada anaknya. Wah, aku dapat mangsa 2. Oh, enak sekali. Nyam, nyam, kata si singa. Wah, pasti daging anaknya manis. Wow, enak sekali. Nah, si ibu rusa pun teman-teman gemetar sampai dia memegang pun. Ya Allah, aku sangat ketakutan. Tetapi anakku harus lahir dengan selamat. Oh Tuhan, ya Allah, tolong aku. Nah, ibu rusa pun teman-teman ingin lari ke depan. Ada api, ke kanan ada pemburu, ke kiri ada Singa. dan mau melompat ke samping lagi, ternyata ada sungai yang terjal teman-teman. Kalau ibu rusa loncat, maka ia akan jatuh ke dalam sungai yang terjal tersebut. Pasti dia akan mati bersama anaknya. Bagaimana ini? Aku tidak bisa. Wah, bagaimana ini? Ibu rusa pun diam sejenak, tapi sambil berpikir teman-teman. Nah, sebelum ibu rusa sempat berpikir, kita dengarkan dulu ada teman kita yang mau bernyanyi. Wah, semangat nih dengan dongeng Bunda ini sampai concern sekali. Fokus ya. Oke, siapa nih yang mau nyanyi hari ini? Naila dan Dwi sama Naila. Oh, Dwi sama Naila, silakan. Mic-nya boleh dipinjam mic-nya. Oke, Naila. Oke, Dwi. Musik siap di sini nyanyinya. Oke. Bila ku ingat lelah
bersama Naila. Wah, judul lagunya tadi apa ya? Bunda Piara. Bunda Piara. Nah teman-teman, kalau kita masih kecil tuh disayang-sayang ya. Dipangku-pangku ya Naila. Iya. Sudah dipangku biasa di apa Nay? Dicium Bunda. Di apa lagi nih? Digendong. Wah, senang ya, kita bahagia sekali. Nah teman-teman, itu tadi teman kita Dwi dan Naila, teman-teman di rumah. Wah, teman-teman di rumah masih nunggu dongeng Bunda Eni ya. Wah, sama dengan yang di studio juga masih nunggu-nunggu nih. Bagaimana nih dongeng Bu Eni nih ya. Bunda Eni akan lanjutkan dongengnya. Tetapi sebelum itu kita tonton yang satu ini. Tapi tetap di Anak Ceria. Hura! Angklung yang mendunia. Mereka sedang mempersiapkan sebuah pertunjukan untuk menyambut tamu-tamu dari Inggris. Yusuf, lagi-lagi kamu main handphone. 2 hari lagi kamu akan ujian, nak. Ayo baca. Iya nih Bunda, tadi Azra udah bilang, tapi Kak Yusuf masih aja main HP. Bunda, belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja. Ini Kak Yusuf lagi belajar kok Bunda. Tapi belajarnya melalui HP. Zaman sekarang kan sudah canggih. Kita tidak harus membawa buku kemana saja. Anak-anak, marilah kita bijak menggunakan gawai. Kurangi bermain game dan tingkatkan membaca. Membaca merupakan hal yang menyenangkan. Betul itu teman-teman. Yuk kita membaca buku 15 menit per hari. Ayo kita membaca. Dan dari proses ini nanti ke proses apa lagi Pak kalau sudah ini jadi? prosesnya kita harus masaknya harus 5 kali siram. Oh disiram. Ya. Program acara kearifan lokal, realitas sosial, sosok milenial maupun tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Bengkulu. Saksikan Lensa di Rafflesia setiap hari Senin sampai Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Bengkulu. Zira seneng kan? Ayah mereka buang sampah sembarangan. Apa dia nggak sayang sama bumi kita ini? Kalau lisan dan tulisan tidak lagi dipahami, maka yang harus kita lakukan adalah aksi. Kita buang sampahnya yuk. Ayo. Anak ceria di
Anak Ceria bersama teman-teman kita dari Sanggar Dongeng Airfarm Kota Bengkulu. Nah teman-teman, hari ini teman-teman kita nih di samping Bunda Erni mau melanjutkan dongengnya, tapi sepertinya teman-teman udah siap mau nampil lagi nih, Nay. Iya, Bunda. Mau ngapain ya kayaknya ini? Kayaknya mau menari, Bunda. Mau menari teman-teman? Iya. Wah, mau menari apa, Nay? Tari kijang. Oke, kita saksikan. Yuk teman-teman yang di rumah, kita saksikan teman-teman kita akan membawakan tari kijang. Nah, teman-teman yang di rumah maupun yang di studio, mari kita saksikan teman-teman kita membawakan tari kijang. Oke, wah teman-teman, tadi teman-teman kita sudah menari tari kijang ya, silakan duduk. Nah teman-teman yang di rumah maupun yang di studio,
tadi Bunda Erni sudah mendongeng tentang Ibu Rusa, tapi belum selesai ya. Nah, ini tadi teman-teman sudah membawakan tari Kijang. Kalau Kijang ada apanya? Ada tanduk. Ada tanduknya ya. Tuh di kepalanya udah ada tanduknya ya. Nah, teman-teman yang di rumah mau pintar menari seperti teman-teman kita, pintar mendongeng, ayo bergabung di Sanggar Erfam nanti ya. Kita akan mendongeng, akan menyanyi dan akan menari juga. Ada juga seni lukisnya ya, Naya. Siapa nih di sini yang hobi melukis tadi? Wah, keren. Bunda akan lanjutkan dongeng Bunda ya. Nah, teman-teman, ketika itu sang Ibu Rusa semakin ketakutan, teman-teman. Wah, bagaimana ini? Di sebelah kanan ada pemburu. Di sebelah kiri ada singa. Di depan api yang besar. Di sampingku ada sungai yang terjal. Ya Allah, bagaimana ini? Tapi aku akan menyerahkan semuanya kepadamu ya Allah. Bagaimana ini? Tapi hamba percaya bahwa Engkau akan menolongku, kata Ibu Rusa dengan yakinnya. Dan Ibu Rusa pun selalu berdoa di dalam hati, walaupun di segala penjuru sudah ada berbahaya. Ada pemburu, ada singa, ada api yang besar, dan ada sungai yang terjal. Nah, teman-teman, dalam ketakutan Ibu Rusa, ya, dalam ketakutannya yang sudah tipis harapannya untuk melahirkan sang bayinya, tiba-tiba pertolongan datang tanpa disangka-sangka. Nah, kembali petir pun menyambar, kilat pun menyambar kembali, dan tanpa disangka dan tanpa diduga naik, hujan besar dan lebat pun turun dengan derasnya. Dan seketika itu, Bunda batuk dulu, semuanya pada istri nih. Nah, Bunda lanjutkan nih. Dan seketika itu, api yang besar yang membakari hutan lebar tersebut langsung padam. Oleh apa? Oleh air hujan. Oleh air hujan yang deras sekali. Dan ketika hujan lebat, sang pemburu pun tak fokus lagi untuk memanah bujur panahnya. Dan alhasil anak panahnya melesat salah sasaran. Anak panahnya ternyata melesat mengenai singa yang ganas tersebut, teman-teman. Dan singa ganas pun akhirnya mati seketika. Malang sekali, dia tak jadi menikmati daging rusa yang katanya sangat lezat. Sang singa yang ganas pun mati seketika. Dan sang pemburu pun tak lagi fokus untuk memanah Ibu Rusa. Karena sang pemburu sudah kehujanan, sudah basah kuyup. Hujannya semakin lebat. Dan sang pemburu pun sudah menggigil. Aku dingin sekali. Aku dingin sekali. Aku tak sanggup rasanya ingin memanah rusa itu. Nanti saja aku akan mencari tempat berteduh. Dan sang pemburu pun tak fokus lagi untuk memanah sang rusa. Sang pemburu mencari tempat berteduh. Dan dia berlari dan berlari semakin menjauh dari Ibu Rusa. Akhirnya sang pemburu pun semakin jauh. Singa yang ganas pun sudah mati. Ibu Rusa pun akhirnya, wah, alhamdulillah, pemburu sudah pergi. Singa pun sudah mati.
Ya Allah, Engkau memberikan pertolongan tanpa hamba duga. Ya Allah, aku akan melahirkan bayiku dengan selamat. Anakku, sebentar lagi kau akan lahir. Ibu akan berusaha mencari tempat yang baik untuk kita. Anakku, sabar ya, sabar anakku. Ibu akan mencari tempat untuk berteduh. Dan ternyata masih ada pohon yang ketinggalan, teman-teman. Ibu Rusa pun berteduh di balik pohon yang hampir terbakar semua tadi. Ibu Rusa pun duduk dengan tenang. Dia pun melahirkan anaknya dengan selamat, teman-teman. Dan lahirlah bayi Rusa yang lucu dengan sehat dan selamat. Kita ucapkan Alhamdulillah. Dan bayi Rusa pun berdiri dengan pelan-pelan. Ibu Rusa pun mengelus bayinya dan mencium seperti lagunya tadi, ya, seperti lagunya tadi, disayang-sayang dan dicium. Ibu Rusa pun mencium anaknya dengan bahagia. Nah, kelanjutannya Bunda akan lanjutkan lagi ceritanya. Belum habis ya, tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Anak Ceria. Hurra! Indonesia dikenal dunia karena budayanya. Tapi kenapa kaula muda saat ini kehilangan etika dan sopan santunnya terhadap orang tua hingga teman sebayanya? Indonesia dikenal dunia tidak hanya dari alamnya, akan tetapi juga dengan keramahannya yang tercermin dalam budaya 5S. Sapa teman atau tetangga yang ada di sekitar kita, senyum bila bertemu dengan orang lain, sopan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, salam kepada orang tua, dan santun dalam bertutur kata, maaf, tolong, dan terima kasih. Tetap budayakan 5S ya, agar Indonesia selalu menjadi negara yang terkenal dengan keramahannya. Dan dari proses ini nanti ke proses apa lagi Pak kalau sudah jadi? Prosesnya kita harus masaknya harus 5 kali siram. Oh, disiram. Ya. Program acara kearifan lokal, realitas sosial, sosok milenial maupun tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Bengkulu. Saksikan Lensa di Rafflesia setiap hari Senin sampai Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Bengkulu. Apa? Kau ngapain tegak di tengah-tengah? Pacar ayo, nak saya di pinggir masuk tengah. Apa urusan kamu? Jika kau zebra cross untuk orang nyebrang jalan. Kamu mana perlu keputar? Saya kan cepet, saya kan udang pejabat, udang khusus, tahu tak kamu? Hai. Hoi, hoi, anakku udah diajak emak aku ngajak nyumbuk ke mana? Kau nyanyi nyumbuk. Ngapo, ada apa? Saya kan cepet, saya kan undangan. Tidak Pak Wan, kau kan tempat penyeberang jalan. Wan tidak boleh berhenti di tengah kau. Kalau Wan berhenti di tengah aku, pejalan kaki nak pakai apa? Jadi kalau berhenti, Wan harus berhenti di belakang di garis itu. Coba saya mundur. Adik sana, menaati lalu lintas juga untuk keselamatan kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak gini, kebilo lagi. Angklung yang mendunia. Mereka sedang mempersiapkan sebuah pertunjukan untuk menyambut tamu-tamu
dari Inggris. Yusuf, lagi-lagi kamu main handphone. 2 hari lagi kamu akan ujian, nak. Ayo baca. Iya nih Bunda, tadi Azra udah bilang, tapi Kak Yusuf masih aja main HP. Bunda, belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja. Ini Kak Yusuf lagi belajar kok Bunda. Tapi belajarnya melalui HP. Zaman sekarang kan sudah canggih. Kita tidak harus membawa buku kemana saja. Anak-anak, marilah kita bijak menggunakan gawai. Kurangi bermain game dan tingkatkan membaca. Membaca merupakan hal yang menyenangkan. Betul itu teman-teman. Yuk kita membaca buku 15 menit per hari. Ayo kita membaca. Kita bersama-sama terbang bersama di anak ceria, di anak ceria, di anak ceria. Hurra! Hai adik-adik yang di rumah maupun yang di studio, masih menunggu Bunda Eni mau melanjutkan dongengnya? Masih. Oke, Bunda akan melanjutkan dongeng Bunda tadi ya. Pasang telinganya, duduk yang rapi, konsentrasi. Oke, nah akhirnya Ibu Rusah pun bahagia sekali. Ibu Rusah menyium pipi anaknya. Anakku, kau cantik sekali. Ibu bahagia kau sudah lahir ke dunia ini. Anakku, ibu bersusah payah melahirkanmu. Tetapi Allah Maha Besar, Allah Maha Baik, dan Allah Maha Penyayang. Engkau lahir dengan selamat, dengan pertolongan Allah yang memberikan bantuan tanpa ibu duga. Anak Rusah pun yang masih kecil seolah-olah mengerti apa yang dikatakan oleh ibunya. Anak Rusah pun mengangguk-angguk sambil mengedipkan matanya, seolah-olah berkata, "Iya ibu, aku paham Allah yang telah menolong kelahiranku," sambil matanya berkedip-kedip. Wah, Ibu Rusah pun akhirnya mengucapkan syukur sekali lagi karena dia telah melahirkan anaknya dengan selamat. Nah teman-teman, dari cerita Bunda Erni tadi kita bisa mengambil pesan kebaikannya. Ya, pesan kebaikannya kita haruslah tetap fokus walau dalam keadaan sulit. Seperti Ibu Rusah tadi, dalam keadaan sulit, berbahaya di segala penjuru, Ibu Rusah tetap fokus melahirkan anaknya. Nah teman-teman yang di rumah maupun yang di studio, kita jangan pernah mengatakan kita mempunyai masalah yang besar. Tapi katakan bahwa aku mempunyai Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Nah itulah cerita Bunda Erni hari ini teman-teman, tentang Ibu Rusah. Nah teman-teman, Bunda Erni nih tadi sudah cerita nih panjang lebar. Teman-teman fokus tidak ya? Bunda fokus. Mana kalau tepuk konsentrasinya, coba tepuk konsentrasi dulu kita, biar fokus sih kita ya. Walaupun sudah semakin sore kita tetap fokus. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Oke, tetap konsentrasi ya. Nah, teman-teman,
tadi nih Ibu Rusa mau melahirkan ya. Dia pingin melahirkan di mana coba? Hutan yang lebat. Iya. Nah tiba-tiba ketika dia sampai di hutan, ada apa? Ada malapetaka. Ada petir dan ada apa lagi? Ada kilat. Lalu hutannya terbakar. Dan Ibu Rusa jadi panik. Nah kalau kita panik teman-teman, boleh tidak nih kita panik nih kalau ada masalah teman-teman. Nggak boleh panik ya. Misalnya ada gempa, kita nggak boleh panik. Mau lari kemana nih? Mau lari kemana nih? Kita tetap fokus, cari tempat yang aman. Seperti Ibu Rusa tadi, dia tidak memikirkan apa-apa lagi karena dari segala penjuru semua mara bahaya mengintainya. Tetapi Ibu Rusa tetap fokus akan melahirkan anaknya. Dan karena dia fokus melahirkan anaknya, dia berdoa, maka ada pertolongan Allah seketika. Karena Allah itu maha sayang teman-teman. Sayangnya Allah kepada umatnya melebihi sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan akhirnya Allah memberi pertolongan, mendatangkan lagi hujan yang lebat dan deras sekali sehingga pemburu tidak fokus lagi dan akhirnya memanah ke arah mana naik? Ke arah singa Bunda. Oh, ke arah singa dan akhirnya singanya mati. Dan Ibu Rusa pun akhirnya bisa melahirkan anaknya dengan selamat. Dan anaknya lahirlah dengan selamat. Maka dari itu teman-teman, kalau kita ada mara bahaya ataupun ada masalah, kita haruslah tetap fokus ya. Itulah tadi dongeng dari Bunda Erni ya. Nah teman-teman, dari cerita dongeng Bunda Erni hari ini kita mendapat pesan kebaikannya. Kita tetap fokus bila kita ada masalah ya, sehingga kita nanti akan menemukan jalan keluarnya. Teman-teman pernah panik nggak? Pernah. Iya. Sekali lagi ya, pesan Bunda kepada teman-teman yang di rumah juga, kita tetap fokus walau dalam kesulitan. Nah, itulah teman-teman yang di rumah maupun yang di studio, dongeng dari Bunda Erni hari ini tentang Ibu Rusa ya. Nah, jadi itu ada pelajaran buat kita, pesan kebaikannya, sehingga nanti kita tetap fokus bila kita ada masalah ya. Oke teman-teman, tidak terasa 1 jam ya, kita sudah berada di studio ini, kita bergembira, ceria bersama teman-teman kita dari Sanggar Dongeng Erfam. Dan tibalah saatnya kita akan berpisah, tapi kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan salam dari Bunda Erni dan teman-teman Sanggar Erfam. Sampai jumpa lagi, sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan senam ceria. Semangat. Anak ceria,